Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Jenitra. Saya dari Prodi D4 Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 1 dengan NIM P1712012456. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara peminjaman lab jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Untuk peminjaman lab itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu peminjaman lab terstruktur dan peminjaman lab tidak terstruktur. Apa sih bedanya peminjaman lab terstruktur dan tidak terstruktur? Jadi, peminjaman lab terstruktur merupakan peminjaman lab yang dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan pada awal semester. Peminjaman lab ini sudah disesuaikan dengan kalender akademik yang dapat dilihat melalui papan informasi yang sudah tersedia. Sedangkan peminjaman lab tidak terstruktur yaitu peminjaman lab yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di luar dari peminjaman lab yang sudah ditetapkan. Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan peminjaman lab diantaranya adalah: yang pertama, mahasiswa harus mengkonfirmasi penggunaan lab kepada pengelola lab maksimal H-1 terhitung hari kerja. Peminjaman lab tidak dapat dilakukan apabila peminjaman lab dan penggunaan lab dilakukan di hari yang sama. Untuk mengetahui penggunaan ruangan lab, mahasiswa dapat melihat peta penggunaan ruang lab melalui papan informasi yang telah tersedia. Untuk penggunaan lab terstruktur, mahasiswa dapat mengetahui ruangan yang digunakan melalui tabel ruangan tanpa meminjam ruangan terlebih dahulu. Sedangkan untuk peminjaman atau penggunaan lab tidak terstruktur, mahasiswa harus melakukan peminjaman ruangan maksimal H-1 waktu kerja. Proses peminjaman ruangan dilakukan awalnya dengan mendiskusikan kepada PLP terkait ke ruangan yang akan digunakan dan disesuaikan dengan ruangan yang tersedia. Setelah didapati kesepakatan, mahasiswa dapat langsung mengisi buku peminjaman ruangan dan tabel penggunaan lab tidak terstruktur pada papan informasi yang sudah tersedia. Selanjutnya, untuk peminjaman alat dan permintaan bahan praktik dilakukan H-1 terhitung di hari kerja. Peminjaman tersebut tidak dapat dilakukan apabila penggunaan dilakukan di hari yang sama. Proses peminjaman alat dan permintaan bahan dapat dilakukan dengan mengisi form peminjaman alat dan permintaan bahan yang sudah tersedia di ruang lab. Setelah diisi dan disetujui oleh PLP, mahasiswa bersama dengan PLP akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selama proses peminjaman alat dan bahan, mahasiswa wajib menyertakan kartu lab dan akan dikembalikan pada saat proses pengembalian alat. Kartu lab dan form peminjaman akan disimpan secara mandiri oleh mahasiswa di map yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk proses pengembalian alat, mahasiswa harus melakukan pemeriksaan kelengkapan alat yang dipinjam berdasarkan dengan form peminjaman yang sudah ada sebelumnya. Sebelum dikembalikan, mahasiswa wajib memastikan alat dalam kondisi baik dan bersih. Apabila ada kerusakan atau kehilangan alat yang dipinjam, maka mahasiswa harus melaporkan kepada PLP. Setelah lengkap, mahasiswa diperkenankan menemui PLP untuk melanjutkan proses pengembalian alat. PLP dan pengguna lab akan memeriksa kelengkapan dan fungsi alat yang dikembalikan. Setelah dinyatakan baik dan lengkap, mahasiswa bersama PLP akan melakukan pengembalian alat yang dipinjam ke tempat yang sudah disediakan dan diakhiri dengan tanda tangan form pengembalian alat dan pengambilan kartu lab mahasiswa. Hal lain yang wajib dilakukan oleh mahasiswa selama proses pembelajaran di lab yaitu melakukan peminjaman loker. Peminjaman loker ini bertujuan untuk meletakkan barang bawaan yang tidak digunakan selama proses pembelajaran di lab. Peminjaman loker dapat dilakukan awalnya dengan mengisi form online peminjaman loker melalui QR Code yang sudah tersedia di setiap loker. Mahasiswa juga harus menyiapkan kartu jaminan yang dapat berupa KTM ataupun KTP. Setelah mengisi form peminjaman, mahasiswa dapat menemui PLP dan PLP akan memberikan kunci loker kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menyerahkan kartu jaminan. Setelah itu, mahasiswa melanjutkan registrasi loker dan mengecek kelengkapan loker. Setelah loker dipastikan terdapat sendal lab dan nomor loker, mahasiswa dapat menggunakan loker tersebut selama kegiatan lab. Selanjutnya, PLP akan mengecek ketepatan registrasi peminjaman loker. Pada saat pengembalian, mahasiswa dapat mengembalikan sendal sesuai dengan kode loker dan mengembalikan nomor kartu loker untuk diserahkan kepada PLP dan ditukar dengan kartu jaminan. Tahap terakhir, PLP akan mengecek kelengkapan loker. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.